Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sejarah organisasi sosial. Nah, kita mengambil contoh organisasi sosial yang ada di Bali misalnya ya. Jadi di Bali ada organisasi Subak yang mengurusi ya terutama irigasi di bidang pertanian. Jadi mengapa harus diorganisasikan ya, karena pembagian air dalam sistem pertanian itu memang seringkali menemukan masalah, terutama masalah perebutan air dan dominasi air gitu ya. Nah, sehingga perlu diorganisasikan oleh para petani yang mempunyai area pertanian yang dekat ya. Jadi mereka kemudian membuat semacam organisasi yang sebenarnya pada masa lampau, terutama pada masa Jawa kuno, itu ada petugas kerajaan yang dibebankan untuk mengurusi irigasi. Jadi irigasi itu diketuai oleh seorang yang menjabat sebagai, atau jabatannya biasanya disebut hulu air atau hulu air ya. Jadi hulu air adalah orang yang diberi tugas oleh kerajaan untuk mengurusi masalah irigasi untuk daerah pertanian pada masa Jawa kuno. Jadi ada petugas yang bertanggung jawab di situ. Nah, jadi dulu memang tidak diorganisasikan, tetapi ditangani oleh pejabat yang langsung berurusan itu. Jadi kalau di Jawa tidak terdapat ya organisasi seperti Subak di Bali itu ya. Nah, karena memang sudah ada orang yang mengelolanya. Nah, begitu pula di Jawa pada masa ya katakanlah modern atau setelah masa Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda juga ada petugas desa yang mengurusi perairan di sawah-sawah itu dengan disebut ulu-ulu ya. Jadi ulu-ulu pada zaman dulu ini kelihatannya ulu-ulu itu adalah berasal dari hulu air. Jadi hulu air itu berarti kepala yang mengurusi air atau irigasi air di sawah. Nah, dari kata hulu air maka kemudian muncul kata ulu-ulu gitu ya. Jadi sebenarnya kata ulu itu sifatnya umum ya. Jadi yang penting orang itu menjadi ketua pengelola gitu ya dalam kegiatan tertentu. Kalau ngurusi beras ya hulu fras ya. Jadi pada zaman Jawa kuno kata hulu itu berarti orang yang mengetuai ya urusan-urusan yang tertentu ya, seperti air irigasi atau hulu fras ya, berarti yang mengurusi beras gitu ya. Jadi pada zaman dulu ada pejabat-pejabat tertentu ya. Nah, tetapi di Bali kelihatannya masyarakatnya jauh lebih terbuka. Nah, sehingga mereka kemudian membuat organisasi untuk urusan kebersamaan. Nah, sehingga di situ tidak akan terjadi perkelahian ya, persengketaan karena kasus rebutan air. Jadi kasus rebutan air itu sangat sering terjadi gitu ya, karena ada sifat-sifat egois dari ya katakanlah orang-orang tertentu, dan mungkin malah hampir sebagian besar para petani itu sebenarnya egois ya, ingin agar sawahnya sendiri yang mendapat jatah air yang
paling banyak gitu ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Pada zaman Jawa kuno itu memang ada pengelolanya, pada zaman Jawa modern pun juga ada pengelolanya. Tetapi di Bali rupa-rupanya tidak ada pengelola, tetapi ada organisasinya. Jadi mereka mengurusi sendiri dengan terutama kesepakatan-kesepakatan ya, terutama saling menguntungkan di antara anggota ya, organisasi subak ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.